Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi mengenai keputusan atau ketetapan tata usaha negara beserta unsur-unsurnya. Baik, langsung saja. Mengenai keputusan atau ketetapan, keputusan administrasi negara merupakan perbuatan hukum publik bersegi satu yang dilakukan oleh alat administrasi negara untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Lalu ada pengertian keputusan. Menurut W.F. Prince, keputusan atau ketetapan adalah suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ tersebut. Utrecht menyatakan bahwa ketetapan atau basicking adalah perbuatan hukum bersegi satu dalam lapangan pemerintahan dalam arti sempit dilakukan oleh alat pemerintahan, dalam arti luas berdasarkan kekuasaan istimewa. Lalu menurut Van der Pot, ia menyatakan bahwa ketetapan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan. Pernyataan-pernyataan kehendak alat-alat pemerintahan itu dalam menyelenggarakan hak istimewa dengan maksud mengadakan perubahan dalam lapangan perhubungan hukum. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebar ketetapan ini dengan sebutan Keputusan Tata Usaha Negara atau KTUN. Keputusan ketetapan administrasi negara berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Kemudian unsur-unsur keputusan tata usaha negara. Unsur-unsur utama keputusan tata usaha negara seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu yang pertama, pernyataan kehendak sepihak secara tertulis. Tindakan hukum publik itu selalu bersifat sepihak, sehingga keputusan merupakan hasil dari tindakan sepihak pemerintah yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Pernyataan kehendak sepihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis ini muncul dalam dua kemungkinan. Yang pertama ditujukan ke dalam, yaitu keputusan berlaku ke dalam lingkungan administrasi negara sendiri. Yang kedua ditujukan keluar yang berlaku bagi warga negara atau badan hukum perdata. Lalu dikenal dua jenis keputusan, keputusan intern dan keputusan ekstern. Keputusan yang relevan dengan pembahasan ini yaitu keputusan ekstern, yang berarti ditujukan keluar dari administrasi. Yang kedua dikeluarkan oleh pemerintah. Bila keputusan dibatasi pada keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau tata usaha negara, maka akan memunculkan pertanyaan, siapa yang dimaksud dengan pemerintah atau tata usaha negara? Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tata usaha negara adalah administrasi yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Yang ketiga ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan dan penerbitan keputusan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau harus didasarkan pada wewenang pemerintahan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar kewenangan pemerintah atau tata usaha negara tidak dapat membuat dan menerbitkan keputusan atau keputusan itu menjadi tidak sah. Organ pemerintahan dapat memperoleh kewenangan untuk membuat keputusan tersebut
melalui 3 cara. Yang pertama atribusi, delegasi, dan mandat. Yang keempat yaitu bersifat konkret, individual, dan final. Keputusan bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan. Lalu keputusan bersifat individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditunjukkan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kemudian keputusan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Yang kelima yaitu menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang dimaksud lahir yang dari keputusan adalah munculnya hak, kewajiban, kewenangan, atau status tertentu. Akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum dalam hal ini akibat yang dikeluarkannya keputusan berarti muncul atau lenyapnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum tertentu segera setelah adanya keputusan tertentu. Yang keenam yaitu orang atau badan hukum perdata. Badan hukum keperdataan dalam keadaan dan alasan tertentu dapat dikualifikasi sebagai jabatan pemerintahan, khususnya ketika sedang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan dengan syarat berada dalam pengampunan atau perusahaan yang dikategorikan tidak memiliki kecakapan untuk mendukung hak dan kewajiban hukum. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.